Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya selaku moderator dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsih dengan judul Perkembangan Ilmu Lughah An-Nafsih dan subsidi ilmu lainnya. Makalah ini disusun oleh Muhammad Wajid Akbar dengan NIM 180 102 150, Rima Sabrina dengan NIM 190 102 007, dan Laila Azizah dengan NIM 190 102 011. Baik, langsung saja ke penyampaian materi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepada saya sendiri dipersilahkan. Oke, baik, saya di sini sebagai pemateri pertama dari makalah. Baik, langsung saja. Ilmu lughah nafsih atau sering kita sebut dengan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang baru sebagai produk sinergi antara psikologi dan linguistik. Ilmu lughah nafsih atau psikolinguistik bersifat dinamis. Maksudnya ialah ilmu mengisyaratkan bahwa dari waktu ke waktu ilmu terus berkembang. Pada satu sisi, perkembangannya terbentuk meluasnya cakupan materi, dan pada sisi lain terbentuknya sinergi dengan disiplin ilmu lain yang kemudian menjadi dasar terbentuknya disiplin ilmu baru. Perkembangan psikolinguistik juga bersifat tertutup. Maksudnya ialah semua orang berhak mengkaji ilmu. Misalnya pakar linguis mendalami psikologi dan pakar psikologi mendalami linguis, yang dimana keduanya akan bertemu pada satu titik, tentu saja dengan perspektif yang berbeda dan saling memberikan kontribusi, yang dimana pakar linguis memberikan kontribusi yang berkaitan dengan bahasa dan penggunaannya, sedangkan pakar psikologi memberikan kontribusi yang berkaitan dengan proses mental yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa. Sejauh ini psikologi mengalami setidaknya 5 perubahan, yang dimana pada periode pertama pada tahun 50-an psikolinguistik dipengaruhi oleh pandangan atau teori behaviorisme. Sedangkan pada periode kedua pada tahun 60-an sampai awal 70-an yang dipengaruhi oleh pandangan mentalistik, kognitivis, dan transformasionalis. Sedangkan pada periode ketiga pada tahun 80-an psikolinguistik dipengaruhi oleh pemikiran pragmatik komunikatif. Sedangkan pada periode keempat pada tahun 90 pandangan pragmatik dan sosiolinguistik menjadi arus utama. Sedangkan pada periode kelima pada tahun 2000-an diusulkan model integratif yang terdiri atas komponen behavioral, kognitif, dan ciri kepribadian. Oke, terima kasih kepada moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri, dan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Rima Sabrina. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya Rima Sabrina akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dan linguistik. Hubungan antara kedua disiplin ilmu ini terjadi pada tahun 1860. Di mana pada waktu itu Heimann Stendhal, seorang ahli psikologi, beralih menjadi ahli linguistik.
dan murid Lazarus, seorang ahli linguis, beralih menjadi ahli psikologi dan menerbitkan sebuah jurnal yang dalam jurnal tersebut mengandung isi tentang psikologi sosial dan linguistik. Menurut Hyman Stental, seorang ahli psikologi, menurutnya adalah ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya ilmu linguistik. Kemudian pada tahun 1901, Albert Thum, seorang ahli linguis, dan Karl Marx, seorang ahli psikologi, menerbitkan sebuah buku yang dimana dalam buku tersebut mereka menggunakan kaidah-kaidah psikologi eksperimental untuk meneliti hipotesis-hipotesis linguistik yang menghasilkan sangat berpengaruh untuk kelahiran ilmu psikolinguistik. Kemudian pada tahun 1951, Lembaga Sosial Amerika Serikat mengadakan seminar dan mempertemukan para pakar ahli psikologi, ahli linguistik, ahli patologi, ahli teori informasi dan pembelajaran bahasa. Mereka merumuskan hubungan kerjasama antara ilmu psikologi dan linguistik. Kemudian pada tahun 1953, Osgood, seorang ahli linguis, dan Sebeok juga, dan juga Carroll, seorang ahli psikologi, mereka bertemu di sebuah seminar Amerika Serikat di Universitas Indiana. Hasil dari pertemuan ini adalah buku yang berjudul Psikolinguistik yang kemudian disunting oleh Osgood dan Sebeok. Buku ini merupakan buku pertama psikolinguistik yang memakai nama psikolinguistik, yang sebelumnya tidak ada yang memakai nama itu, seperti Albert Thum dan Karl Marx. Dan yang selanjutnya adalah psikolinguistik sebagai disiplin mandiri. Dibukanya program khusus pada tahun 1953 oleh Brown merupakan tanda bahwa ilmu psikolinguistik merupakan disiplin yang mandiri. Sarjana pertama dari psikolinguistik adalah Eric Lenneberg, yang kemudian disusun oleh Leslie, Osgood, Skinner, Chomsky, dan Miller, yang semuanya ini sangat berpengaruh pada perkembangan psikolinguistik. Dan George Miller dalam artikelnya yang berjudul The Psycholinguistic menjelaskan tentang lahirnya psikolinguistik ini terjadi karena kontribusi antara psikologi yang mengakui bahwa akal manusia dapat menerima lambang-lambang linguistik, sedangkan linguistik mengakui bahwa diperlukan psikomotor sosial untuk menggerakkan tata bahasa. Kemudian Miller ini juga memperkenalkan teori generatif transformasi Korsky yang menganggap bahwa bahasa merupakan kemampuan yang sulit bagi manusia. Oleh karena itu, tugas dari psikolinguistik ini adalah untuk meneliti kemampuan yang sulit tersebut secara terperinci. Dan Miller juga menjelaskan bahwa bahasa bukan hanya tentang mempermasalahkan arti, tetapi juga bagaimana kemampuan manusia itu dalam mengatur syaraf-syaraf dan kalimat-kalimat baru yang sangat berguna. Disimpulkan bahwa psikolinguistik ini pada awalnya beraliran behaviorism, dan kemudian seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya juga, ilmu psikolinguistik ini berubah menjadi aliran yang ke arah yang lebih kognitif, karena berdasarkan perkembangannya yang bersifat mentalis dan mencoba untuk menjelaskan hakikat dari rumus yang dihipotesiskan. Selanjutnya adalah 3 generasi psikolinguistik.
Perkembangan ilmu psikolinguistik ini telah merangsang Mahler dan Noizot untuk menulis artikel version model psikolinguistik de Lecoutre, di mana dalam artikel tersebut berisi tentang 3 generasi psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik generasi pertama. Psikolinguistik generasi pertama ini ditandai dengan artikel Psycholinguistic, A Survey of Theory and Research Problem yang disunting oleh Osgood dan Sebeok. Keduanya ini dinobatkan sebagai tokoh psikolinguistik generasi pertama. Dan Osgood dan Sebeok ini dipengaruhi oleh aliran behaviorism. Menurut Parera, psikolinguistik generasi pertama ini memiliki 3 kelemahan, yaitu yang pertama, adanya sifat reaktif dari psikologi yang memandang bahwa bahasa bukanlah suatu tindakan atau kegiatan yang bersifat manusiawi, melainkan dianggap sebagai satu stimulus respon. Yang kedua, psikologi bersifat atomistik, dan yang ketiga bersifat individualis. Yang kedua, psikologi generasi kedua. Teori-teori dari psikologi generasi pertama ditolak oleh tokoh psikologi generasi kedua seperti Chomsky dan George Miller. Menurut teori generasi kedua ini, proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahnya. Orientasi pada generasi ini bukan lagi orientasi psikologi, melainkan orientasi linguistik. Yang ketiga adalah psikolinguistik generasi ketiga. Psikolinguistik generasi kedua mengakui bahwa analisis bahasa mereka sudah melampaui batas kalimat. Namun pada kenyataannya analisis mereka masih pada batas kalimat saja, belum pada wacana. Dan kekurangan pada psikolinguistik generasi kedua ini diperbaharui oleh psikolinguistik generasi ketiga. Dan beberapa ciri dari psikolinguistik generasi ketiga, diantaranya adalah orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Dan yang kedua adalah keterlepasan mereka terhadap kerangka kalimat. Namun mereka lebih mengarah pada psikolinguistik kerangka suasana dan konteks. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Rima Sabrina. Dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Saudari Laila Azizah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Azizah selaku pemateri terakhir dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bidang kajian psikolinguistik, di mana bidang kajian psikolinguistik itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, ada psikolinguistik teoritis. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Yang ketiga, psikolinguistik sosial. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Yang kelima, neuropsikolinguistik. Yang keenam, psikolinguistik eksperimental. Dan yang terakhir, psikolinguistik terapan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang kajian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis yakni mengkaji hal-hal yang terkait dengan teori bahasa. Misalnya, mengenal hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performasi manusia. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan juga mengkaji tentang pemerolehan bahasa. Contohnya tentang teori pemerolehan bahasa, baik bahasa pertama maupun kedua. Ketiga, psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial ini juga mengkaji tentang aspek-aspek yang berkaitan tentang
sosial bahasa. Aspek-aspek sosial bahasa. Contohnya sikap bahasa, akulturasi budaya, kejut budaya atau yang biasa kita kenal dengan kultur shock, jarak sosial juga, dan sebagainya. Psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan juga mengkaji tentang aspek-aspek pendidikan secara umum, khususnya di lingkungan sekolah. Khususnya juga tentang peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya. Kelima, neuropsikolinguistik. Neuropsikolinguistik juga mengkaji tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Contohnya, bagian otak mana yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa manusia. Yang keenam, psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental mengkaji tentang eksperimen-eksperimen dalam semua bidang ilmu yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Terakhir, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan juga mengkaji tentang penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin yang saya sebutkan tadi. Penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin ya psikolinguistik yang tadi saya sebutkan. Psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental mengkaji tentang eksperimen-eksperimen dalam semua bidang ilmu yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Terakhir, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan juga mengkaji tentang penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin yang saya sebutkan tadi. Penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin ya psikolinguistik yang tadi saya sebutkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudari Laila Azizah sebagai materi terakhir. Maka berakhirlah penyampaian materi dari makalah kelompok 2. Syukron. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami sendiri, dan jika ada kelebihan itu datang dari Allah SWT. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.